Kalau kita utang itu kan kaitannya dengan APBN. Jadi pelebaran defisit APBN itu merupakan strategi bagi hampir seluruh negara yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Jadi satu sisi kita butuh belanja yang begitu besarnya untuk menangani COVID beserta dampaknya. Di sisi lain, di sisi penerimaan kita itu terdampak juga akibat menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi ini. Jadilah pelebaran defisit yang kemudian ditutupi dengan pembiayaan melalui utang. Nah, jadi utang kita itu memang sumbernya itu dari strategi bagaimana kita mengelola APBN, khususnya di masa pandemi ini. Saat ini ya APBN itu merupakan instrumen yang kita sebut counter cyclical, di mana justru kita merancang APBN sedemikian rupa, memberikan stimulus, menjaga sektor kesehatan supaya ekonomi ini tidak makin terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini, bahkan sebaliknya diarahkan untuk bisa memberikan dorongan untuk bisa bangkit di masa akibat pandemi ini. Nah, perlu saya garis bawahi juga bahwa pemerintah dalam menerbitkan utang itu berdasarkan ketentuan, ada mekanismenya. Salah satunya kita melalui proses pembahasan dan persetujuan dengan DPR. Jadi kita nggak sembarangan, dan nantinya juga setelah selesai kita pun selalu diaudit, diawasi oleh BPK. Nah, ditanya batasan formal aman dan tidaknya, secara formal itu kita punya diatur di Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa rasio utang kita terhadap PDB itu digariskan adalah batasnya sebesar 60% dari PDB. Kalau kita lihat juga diatur lebih lanjut lagi, sebetulnya defisit kita per tahunnya itu untuk APBN itu juga dibatasi hanya sebesar 3% dari PDB. Nah, menariknya di sini dalam kondisi extraordinary akibat pandemi ini, dikeluarkan Perpu yang sudah dijadikan Undang-Undang Nomor 2, dilakukan relaksasi bahwa pelebaran defisit kita, APBN kita itu bisa di atas 3%, tapi hanya dibatasi selama 3 tahun, yaitu sampai dengan 2022. Jadi konkretnya tahun lalu itu defisit kita mencapai 6,09% PDB, dan tahun ini APBN kita itu ditargetkan defisitnya sebesar 5,7% dari PDB. Artinya defisit kita mencapai kurang lebih 1.006,4 triliun. Nah, berdasarkan itulah kami mengelola pembiayaan. Jadi ada dasarnya. Nah, kalau ditanya tadi angka 6,09% PDB ini besar, kecil, sangat relatif. Tapi kami bisa bilang, misalnya India itu defisitnya itu minus 13,1%. Malaysia itu minus 6,5%. Italia itu sebesar minus 13%. Jadi kita cukup terjaga defisit kita. Kalau tadi ditanya rasio utang kita, saat ini ada di angka kisaran 41% dari PDB. Coba kita lihat Thailand. Thailand itu sudah 50%. Malaysia itu sudah 67% dari PDB. Bahkan kalau kita lihat yang tertinggi itu Jepang itu sudah 240% dari PDB. Jadi insya Allah even dengan tambahan defisit yang luar biasa besar ya di masa pandemi ini, insya Allah kondisi utang kita masih sangat terjaga, masih cukup aman, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.